Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ma'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, satu kebahagiaan kembali buat kita di hari yang penuh berkah ini, tepat di hari Jumat, awal Jumat tahun 2023 Miladiah, tepat pula di tanggal 13 Jumadil Akhir, tahun 1444 Hijriah. Kembali kita berjumpa dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman dia. Alhamdulillah. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, seperti biasa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas topik ataupun tema yang cukup menarik dengan berbagai narasumber yang kita hadirkan di studio TVRI Sumatera Utara. Nah pada kesempatan yang berbahagia hari ini, di awal Jumat tahun 2023, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah hadir bersama kita guru kita, ulama kita yang sudah cukup kita kenal, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar Buya nih? Alhamdulillah wa syukurillah. Walaupun jauh dari pesantren tadi ke sini, tapi happy. Masya Allah. Karena ngaji bareng di TVRI. Iya. Juga gembira, senang, bahagia jumpa jemaah semua Buya ya hari Jumpa ini ya. jamaah, jumpa Ya. Ustadz Saryal. Iya. Yang ganteng, alhamdulillah. Masya Allah. Ini tambah muda Buya nampaknya ini. Iya, kalau orang yang silap-silap lihatnya gitu. Buya ini udah 2023 Buya. Iya. Berarti usia bertambah. Ya, bilangannya bertambah tapi usia berkurang Buya ya. Dalam perspektif tasawuf begitu. Usia kita bertambah yang dipakai. Yang dipakai. Tapi yang tertinggal untuk jatah itu berkurang. Berkurang. Ini kalau kata orang Medan Buya, Iya. pohon rumbia di tepi Palu, tempat bersarang burung kutilang. Kami yakin Buya ini sudah lebih 70, tapi kalau dari wajah penampilan balik seperti anak lajang. Masya Allah. Cuma Buya di sini kita tidak hanya berdua Buya, Iya. sudah hadir jemaah yang ada di studio ini. Nanti kita akan sapa satu persatu. Cuma kami kan buat jemaah semua ya, makan kurma katanya lezat rasanya ya, enak dimakan, dikunyah-kunyah. Jangan lama-lama, pandangi Buya, ingat dengan suami yang ada di rumah. Baik, kita akan sapa dulu Buya satu persatu ini. Yang pertama dari Majelis Taklim, silakan salah satu mungkin dari utusan, silakan Ibu. Dari Majelis Taklim yang hadir hari ini. Yaitu ada Ibu Fatma, silakan. Ini Bunda Fatma, luar biasa. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Fatmawati Takrim SH. Kami dari pengajian Muslimah Sumatera Utara. Masya Allah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang kami ingin tanyakan Buya. Belum nanti Belum. kita, perkenalan aja kita Bu. Baik, terima Perkenalkan kasih. dulu. Sudah semangat luar biasa. Iya. Baik, juga ada hadir di sini Ibu Fatma tadi dari Sumatera Utara. Sumatera ya? Utara, Bu. Alhamdulillah, terima Pak, kasih. Ya, luar biasa. Ini sudah lama nggak berjumpa kita yang Bunda Iya. Fatma nih. Kemudian kita sapa ini ada dari Majelis Taklim, ex dari Silaturahmi Garuda Plaza ya, luar biasa. Silakan, mungkin ada yang satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam para warahmatullahi jamaah wabarakatuh. dan assalamualaikum warahmatullahi untuk Buya yang saya sayangi, Iya. Masya Buya Allah. Kiai Haji Amiruddin MS. Iya. Saya adalah wakil dari teman-teman karyawan dan karyawati ex Garuda Plaza Hotel Medan. Demikian Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu yang berbaju berbusana warna coklat, silakan. Ini luar biasa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Kami wabarakatuh. ini pengajian dari At-Taufik Folonia Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, warahmatullahi ini wabarakatuh. sudah hadir ya 3 majelis taklim ya hari ini di studio TVRI Sumatera Utara. Luar biasa. Masih ngaji bareng di TVRI? Masya Allah. Nah, buat pemirsa juga dimanapun Anda berada, nanti kami juga akan ajak bergabung secara interaktif tentang topik ataupun tema yang kita bahas hari ini, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala bersama guru kita, ulama kita, Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Nah, bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan menelepon di 0811 6100 386. 0811 6100 386. Nah, kita langsung masuk ke topik. Buya, kenapa kita harus mencari ridho Allah, Buya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Tuhanmu dan menyiapkan amal soleh untuk mendapatkan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat 133 surah Ali Imran ini menggelitik kita dalam konteks mengapa Allah menawarkan surga kepada orang yang disuruh minta ampun. Persepsinya pasti mereka ini kan ada salahnya. Iya, Buya. Sedangkan orang yang bersalah pun apabila mohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni, Allah sediakan surga. Bagaimana pula mereka-mereka yang tidak melakukan kesalahan? Surganya yang seperti apa? Nah, disinilah maka muncul Ustadz Syarial, tema ini yang lengkapnya ialah mencari surga atau mencari ridho Allah. Karena kedua-duanya memang kita ketemukan himbauannya di Quran. Seperti yang tadi itu, surah Ali Imran ayat 133. Tapi nanti ada lagi ayat yang menyebutkan bahwa tingkat tertinggi ekspektasi kita dalam beramal beribadah adalah ridhonya. Sehingga mereka-mereka yang akan pulang kembali kepada Allah itu panggilannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Wahai jiwa yang telah mencapai klimaks tertinggi yaitu mutmainnah, tenang, bagus, mantap, kembalilah engkau kepada Allah. Dan kembali kepada Allah dalam keadaan engkau ridho, Allah meridhoimu, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, dan bergabunglah dengan hamba-hambaku, tentu hamba yang pilihan yaitu Rasulullah, Nabiullah, Waliullah, ulama, du'ama, orang soleh, orang solehah. Baru di ujungnya itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka dalam konteks tasawuf ini yang kita kejar, ridha Allah atau surganya Allah.
Pertanyaannya ialah kalau kita kembali kepada matematika keyakinan, mendapat surga, apakah pasti mendapat ridha Allah? Atau sebaliknya, kalau mendapat ridha Allah, pasti dapat surga. Nah, itulah yang akan kita kaji. Maka pemirsa, kalau beralih dari TPRI Sumatera Utara, rugi. Sebab kajian ini makin ke depan, makin mendalam. Masya Allah. Silakan Pak Ustadz Syarial yang Baik. selalu ahli dalam mengeksplor ilmu-ilmu yang ada, apalagi jamaah sudah pada kepingin mendengar dengan serius itu kelihatannya. Baik, sebelum nanti kita berikan waktu untuk jemaah untuk bertanya. Iya, Ini iya. Buya, kalau judulnya mencari ridho Allah, tapi orang lupa Buya. Ada sebelum Allah itu mencari ridho orang tua. Gimana Buya? Apakah ridho Allah sudah dapat, tapi ridho Allah, ridho orang tua? Nah, Mana ini duluan, konotasi yang sangat baik karena ada hadis ya. Ridho Rabbi fi ridhol walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Hadis. Ridho Allah mengiringi ridhonya orang tua. Ya. Dan murka Allah juga seiring dengan murkanya orang tua. Ini konteksnya pendidikan. Nah, kalau kita urai begini. Mereka-mereka yang dalam kehidupan ini menyadari tupoksinya. Tugas pokok dan fungsinya apa? Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita melaksanakan sesuatu yang sifatnya adalah bermanfaat kepada orang banyak. Tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri. Jadi ada nanti penghambaan diri kepada Allah yang untuk diri kita. Sholat, Ya. puasa. Begini, kalau kita rajin puasa Senin Kemis, pengaruhnya kepada tetangga apa? Nggak ada. Kalau kita rajin salat tahajud malam, pengaruhnya sama tetangga apa? Tapi kalau kita rajin mencari rezeki, lalu berzakat, berinfak, bersedekah, ada pengaruhnya pada tetangga? Ada. Maka ada amal ibadah yang sifatnya penghambaan diri kepada Allah, ada amal ibadah yang mencari ridho Allah, tetapi ini adalah merupakan amal ibadah yang juga bermanfaat untuk sesama manusia, bahkan makhluk lainnya. Sehingga dia merupakan amal soleh. Amal soleh. Maka ridho Allah, surganya Allah, ini tidak terpisah. Tetapi kalau orang yang semata-mata mengharapkan surga, mungkin tidak mengharapkan ridhonya. Contoh, bayi yang meninggal di waktu kecil, bersih tanpa dosa, pastilah mereka tempatnya nanti di surga. Maka sering ustadz-ustadz menasihati kepada ibu-ibu yang meninggal anaknya di waktu kecil, ini tabungan surga. Ya. Aset, Lalu ya. ada aset. Lalu ada orang-orang yang memang suci dan tidak berdosa, Allah jaga untuk tidak melakukan perbuatan yang salah seperti para nabi dan rasul. Mereka maksum. Ini mereka juga mendapatkan surga dan ridho Allah. Ada orang-orang yang pernah berbuat kesalahan, kehilapan, dosa. Ini ibu-ibu kita semua pernah berbuat salah apa enggak? Ada dosa enggak? Ada atau banyak? Bisa dihapus? Bisa. Siapa yang menghapuskannya? Nah, Allah dengan maghfirahnya. Kalau Allah mengampuni kesalahan itu, Allah mengampuni dosa itu, lalu Allah berikan kepada kita ganjaran tempat nanti surga. Iya. Tetapi ini kan berbeda dengan orang yang sama sekali tidak berbuat kesalahan seperti Nabi dan Rasul dan anak-anak tadi. Makanya tidak ada manusia yang tidak bersalah dan tidak berdosa kecuali Nabi dan Rasul. Nah, kalau kita ingin mencari ridho Allah, jangan sekedar mencari surganya, tapi carilah ridhonya. Dengan apa? Dengan berbuat yang bermanfaat kepada orang lain. Termasuklah orang tua. Ya. Kan tadi ke sana. Ya, Bu, ya. Kalau kepada orang tua pun kita tidak bisa berbuat untuk mencapai ridhonya, apalagi ridhonya Allah. Gitu ya. Demikian. Ya, Terima makanya kasih. bersyukurlah ya ibu bapak hari ini yang masih mempunyai orang tua, mungkin kedua orang Alhamdulillah. tuanya ya masih bisa berjumpa, masih bisa memohon doa yang luar biasa ya Bu ya. Oh betul, itu Baik. begini, kalau dalam konteks percepatan amal bagi Bapak Ibu yang masih ada orang tua, itu adalah ladang emas untuk menambah amal ibadah. Ya. Dan itu jalan tol untuk mencari ridhonya. Ya. Kalau masih ada orang Ya. tua.
Wah, luar biasa. Ada yang masih punya ayah Masih dan ada, ibu? ya. Ada? Wah, masih ada. Alhamdulillah 2 orang. Ya. Yang lain semuanya anak yatim piatu Iya. ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada orang tua, jangan dicari orang tua-tua, Bu. Iya, iya. Carilah orang yang memang betul-betul ya bisa memberikan Iya. apa namanya nasihat buat kita semua dan Iya. tentunya doa orang tua sangat Iya. kita harapkan. Luar biasa. Masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Nah, sebelum kita juga nanti berkesempatan buat ibu-ibu nih yang tadi cantik nih, ada 2 bapak nih ganteng-ganteng, dua-dua paling ganteng nih di antara semua nih. Masya Allah, Buya, ini ada tahapannya nggak Buya untuk mencari ridha Allah, Buya? Ada 3. Ada 3, Buya, ya. Tahap pertama tentu kita, maaf ya, orang beramal beribadah itu kan bisa karena takut. Kenapa kau sholat? Oh, tak sholat masuk neraka. Jadi sholat, beribadah, dan lain adalah karena takut. Kau rajin kali pula sholat berjamaah. Supaya pahalanya berlipat ganda. Iya. Ini adalah orang-orang yang mencari pahala. Lalu yang ketiga, kau nanti kalau mati mengharapkan apa? Ya mengharapkan surga lah. Baru didebat oleh orang sufi. Surga itu punya siapa? Punyanya Allah. Kalau kau dapat surga tapi tidak ketemu dengan Allah, mana lebih nikmat? Ya lebih nikmatlah untuk mendapatkan bertemu dengan Allah. Maka bagi mereka yang sudah sampai kajiannya ke tingkat yang nomor 3 tadi, dia tidak hanya sekedar ingin mendapatkan surga karena surga itu milik Allah. Kalau kita ketemu dengan pemiliknya, disayangi oleh pemiliknya, dicintai oleh pemiliknya yaitu Allah, tak usahkan surga, segala-gala apa yang ada di surga itu diberikannya kepada kita. Dan tentunya kita harus kenal dengan Allah, Bu ya. Iya, Masya Allah. iya, Nah, itulah. iya. Nah, baik. Ibu-ibu dan bapak yang kami muliakan yang sudah tak sabar menanti nih untuk memberikan pertanyaan. Tapi sabar sebentar dan pemirsa kami yakin juga pemirsa pasti akan bertanya tentang seputar topik kita hari ini yaitu mencari ridha Allah. Namun kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Nyaman di hati. Nah, pemirsa, kami juga nanti akan berikan kesempatan buat pemirsa yang ingin berinteraktif bersama kami di hari ini di 0681161000386. Nah, kita beri kesempatan dulu buat ibu-ibu, bapak jemaah yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan tentang seputar topik yang kita bahas di hari ini yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Silakan, dari mana? Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Leni Ya, dari pengajian Muslimah Sumatera Utara. ya, ya, Saya ingin bertanya kepada Buya, ya. mengapa surga itu mencari calon penghuninya? Dan ada berapa macam orang yang dirindukan oleh surga? Itu saja Buya, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Reni. Ini pertanyaan luar biasa Bu ya. Ya, Rupanya surga juga rindu sama kita Bu ya. ya. Ini kalimat yang sangat menarik karena kok bisa ya surga yang merindukan calon penghuninya? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Rasul bersabda, surga itu merindukan 4 golongan. Ya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa itu? Pertama, talil Quran. Mereka yang rajin membaca Quran. Kedua, wahafidil lisan. Mereka yang menjaga lidah untuk tidak berkata yang sia-sia, yang mubazir, dan yang dapat membuat orang lain sakit hati. Seperti membuli, seperti menggunjing, dan yang paling jelek adalah seperti menceritakan berita bohong tentang seseorang, yaitu fitnah. Hoax ya. Ya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Mereka yang rajin memberikan makanan kepada orang yang lapar, tentu saja maksudnya adalah orang yang berpuasa, sedekah puasa.
Dan yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan. Mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena topik kita adalah mencari surga atau ridha Allah. Tidak ada salahnya meskipun kita masih berada di tanggal 13 Jumadil Akhir, nanti kita akan masuk Rajab. Apakah mereka yang didudukan surga itu mereka yang puasanya puasa fardu? Puasa di bulan Ramadan saja? Jawabannya tidak. Karena puasa sunat maupun puasa wajib, ini syaratnya sama, rentang waktunya sama, dan perasaan orang yang puasa pun sama. Bahkan dalam psikologi, puasa wajib dengan puasa sunat lebih berat puasa Sunat. serta puasa wajib dengan puasa sunat lebih berat puasa sunat. Kenapa? Kalau puasa wajib itu, contohnya di bulan Ramadan, ramai yang Ramai. puasa. Kita puasa semua, sesama umat Islam. Betul? Betul. Tapi kalau puasa Senin Kemis, mungkin satu rumah itu yang puasa Senin Kemis cuman Satu. 2 orang, 1 orang. Maka kita dapat saingan dari yang lain yang tidak puasa. Ini tentu lebih berat. Dan jangan-jangan pada hari itu ada teman yang ulang tahun, ada teman yang anaknya wisuda, ada teman yang meresmikan rumah, kita diundang, dibilang, makanlah, silakan. Saya puasa, kan puasa sunat. Ini kan kalau sudah disuruh tuan rumah kan wajib dibukakan. Ini kan akal-akalan itu. Tuan rumah nyuruh makan itu kan konteksnya adalah manusia dalam hubungan hablum minan nas. Kalau puasa kan hubungannya kepada Allah. Maka boleh saja kita membanyakkan puasa sunat supaya tadi mendapatkan kerinduan surga. Itu dari saya. Terima Sebenarnya kasih. mudah Buya ya. Iya. Mudah ya, dari 4 poin tadi itu kan hal-hal yang barangkali praktiknya itu terasa mudah gitu. Oh, saya yakin ibu-ibu kita ini sudah melaksanakan itu. Semuanya. Kelihatan ini penampilannya yang rajin-rajin baca Quran ini kan. Iya. Ibu-ibu sering baca Quran kan? Iya, terutama surah Yasin kan? Iya. Iya, rata-rata iya ini. Terus apa lagi yang sering dibaca? Ya, tadi itu alif lam apa? Oh, zikir. Enggak, yang sangat-sangat dianjurkan dibaca pada waktu malam sebelum tidur. Surah Al-Mulk. Iya. Jadi dikatakan Ustaz Syarial, Iya, Bu, ya. ini tidak ada amalan yang berat, rutin sudah kita kerjakan, baca Quran, menjaga lidah itu Iya. yang berat. Menjaga lidah, karena ibu-ibu ini alhamdulillah kalau sudah kumpul itu hobinya ngaji. Ngajinya sebentar, ngobrolnya Panjang. bagus kalau ngaku. Sama ada tambahan Nah, lagi Bu ya, itulah. selain menjaga lidah juga menjaga jari sekarang Bu ya. Oh, jari ya. Iya Bu, betul. dengan media sosial yang sekarang ya itu juga harus dijaga hati-hati Bu ya. Itu tidak hanya demikian ya. Kalau menjaga jari itu artinya apa? Jangan timbul dengan hanya ujung jari itu percekcokan, konflik dan sampai kepada nanti apa yang dikatakan itu kalau zaman sekarang ini fitnah yang membawa Iya. sesuatu yang tidak menguntungkan padahal hanya gara-gara Iya. postingan itu ya. Postingan, Hati-hatilah luar dengan biasa. jarimu. Karena dengan jarimu bisa juga mendatangkan kebaikan tapi juga bisa mendatangkan Keburukan. keburukan. Iya, Jadi misalnya. lidah dan jari ini memang harus dijaga betul-betul ini ya. Iya. Baik, terima Ya, kasih. sumbernya dari hati. Nah, Ya. luar biasa hari ini juga kita di 13 Jumadil Akhir ya, termasuk di Ayamil Bid Bia ya. Iya. Nah, barangkali di antara ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada yang puasa sunnah juga Iya, ya. iya. Selamat kami ucapkan dan semoga bisa dipertahankan ya puasa-puasa Amin. sunnahnya ini. Baik. Masih ngaji bareng di TPRI. Baik, kita beri kesempatan untuk penanya berikutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nora Nasution Iya. dari mantan karyawati Garuda Plaza Hotel Iya, Medan. iya. Pertanyaannya begini Bu ya, zikir dan istighfar dapat mengampuni dosa dan kemudian masuk surga. Pertanyaannya mengapa demikian ya Bu ya? Iya. Begitu Bu ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat 134 surah Ali Imran ini, ulangi, ayat 135 surah Ali Imran ini memberikan peluang kepada mereka-mereka yang kemudian baru sadar bahwa perbuatan itu dilarang Allah, perbuatan itu menimbulkan dosa, perbuatan itu adalah yang sangat tidak disukai Allah. Zakarullah, dia zikir, dia ingat kepada Allah. Jadi zikir yang mendatangkan rasa ingat kepada Allah untuk introspeksi muhasabah diri akan kehilapan dan kesalahan kita. Itu. Fastaghfaru lidunubihim. Maka dia pun istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Maka kata Allah di situ, siapa yang mengampunkan kamu? Ya Allah. Kalau kamu sudah minta ampun kepada Allah, tentu Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni. Nah, di pertengahan ayat ada syarat. Kalau kamu sudah tahu perbuatan itu salah, lalu sekarang kamu sadar dengan ingat kepada Allah dan mohon ampunannya, maka diingatkan di sana bahwa kalau kamu sudah tahu perbuatan itu salah, jangan diulang lagi. Maka wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan lagi dibuat kesalahan itu kalau sudah tahu itu salah. Dengan demikian maksudnya ini adalah orang-orang yang berbuat salah, sadar, kemudian taubat mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Baik, nah Buya, Allah kan suka dengan orang-orang hamba-hamba yang bertaubat. Ya Buya ya. Nah, taubat yang seperti apa nih Buya yang bisa menghapuskan ya dosa-dosa yang kita seraya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seiring dengan pertanyaan Ibu Nasution tadi itu, bagaimana ini orang yang bersalah kok malah bisa mendapatkan surga? Maaf, tidak ada maksud membuat kiasan untuk menyamakan dengan Allah. Bunda-bundaku ini punya anak. Oh, masih gadis semua ya? Punya anak ya? Anaknya pernah berbuat khilaf dan salah? Pernah? Lalu dia minta maaf, dimaafkan? Lalu pada jamnya makan, lalu pada waktu lebaran, pada waktu hari raya, diberi pakaian baru, diberi uang THR, tapi bersalah. Nah itulah kasih sayang Allah. Maka ampunan Allah dan kasih sayang Allah ini tidak bisa dipisahkan. Ghafur Rahim. Kata guru saya, Ghafur itu mengampunkan. Artinya, bisa orang yang bersalah itu oleh pengampunnya diampunkan, tapi belum tentu disayangi. Tapi Allah itu sesudah mengampuni, menyayangi. Kalau dia sudah sayang kepada kita, surga kan milik Allah. Dan itu adalah puncak capaian yang ingin dicapai oleh orang-orang yang kita katakan tadi beramal, beribadah. Ya Allah kasih sajalah. Apa susahnya itu? Pertanyaannya ialah, apakah semua orang sadar kalau sudah berbuat salah? Malah kadang-kadang ada yang bangga dengan kesalahannya. Apa? Saya salah tapi nggak ketangkep. Saya pandai. Kenapa ya? Saya pandai-pandai saya lah supaya nggak ketangkep. Saya udah berapa kali korupsi tapi nggak ketangkep. Wah, ada begitu kan? Saya berapa kali selingkuh tapi istri saya nggak tahu, keluarga nggak tahu, paten saya. Tuhan tersenyum sambil gerem melihat kau. Kenapa? Bukan Allah tidak tahu. Tunggu kapan kamu masih ada kesempatan, kesadaran untuk bertaubat. Itulah maha pengampunnya Allah. Maha pengampunnya Allah. Timbul logika terbalik. Kalau gitu Bu ya, kelapa muda dikupas-kupas, lagi muda dipuas-puas. Berbuat salah dulu, kita baru berbuat baik minta ampun supaya masuk surga. Oh enggak begitu logikanya. Maka ada orang yang mendapat ridho Allah, ada orang mendapat surganya Allah. Kan ada kisah singkat itu. Seorang wanita, konon dalam riwayat itu adalah pelacur. Lalu melihat anjing yang kehausan. Lantas berinisiatif dengan berbuat amal soleh, mengambilkan air, lewat sepatunya diciduk dikit-dikit, terus dikasihkan minum kepada anjing tersebut. Itu kan? Iya. Lalu Allah kirim salam kepada Nabi Muhammad, orang itu masuk surga. Nanti ada ngambil kesimpulan ini, kalau gitu kita cari anjing. Kita, kita kurung sampai haus. Lalu kita cari pelacur, suruh kasih
minum, atau kita yang jadi jangan itu. Ini kan logika terbalik yang diakal-akali. Emang Allah Ta'ala itu nggak tahu kalau kamu ngakal-ngakali dia? Jangan seperti itu. Inilah bedanya orang yang menyadari kesalahan lalu taubat dengan orang yang menunda-nunda untuk minta ampun dan taubat kepada Allah. Gitu. Ya, artinya taubatan nasuha, tidak mengulangi dan perbuatan tidak yang salah, tidak mengingat-ingat lagi perbuatan tersebut. Nah, kembali kepada pemirsa di mana Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di acara yang ngaji bareng di TVRI ya, baik di rumah ataupun mungkin ada yang masih di kantor dan mungkin sedang di mana Anda berada, dapat telepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita hari ini yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita, ulama kita, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBE, PhD. Masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, kami pengajian dari Polonia bertanya, apa amalan kita untuk mencapai keridhaan Allah? Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sungguh luar biasa. Apa amalan kita supaya mendapatkan ridha Allah? Tadi Ustadz Syarial sudah memulai mukaddimah dengan satu munajat dalam kegiatan zikir oleh komunitas Tarekat Naqsabandiyah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini adalah pengantar sebelum kita tawajuh ketika akan melaksanakan zikir, khususnya zikir khafi. Dalam perspektif tasawuf, amal yang paling Allah sukai adalah amalan hati. Amalan hati. Karena amalan hati nggak ada yang tahu. Kalau amalan tangan bisa dilihat orang, bersedekah bisa dilihat orang, bisa. Tetapi amalan tangan, amalan kaki, amalan anggota badan juga biasanya didorong oleh hati kita. Maka oleh ulama-ulama fikih nanti dikembalikan kepada amal ibadah yang mendapat ridha Allah itu adalah amal ibadah yang ikhlas. Amal ibadah yang ikhlas. Lalu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi lagi tingkatan orang yang beramal ikhlas karena Allah dengan tingkatan amal ibadah orang yang diberi Allah keikhlasan. Orang beramal beribadah dengan ikhlas mukhlisin. Orang yang beramal dan beribadah diberi Allah keikhlasan mukhlasin. Apa bedanya Bu ya? Bedanya ialah kalau kita beramal ikhlas, itu kita yang berupaya untuk mengikhlaskan amal ibadah kita itu dengan ilmu kita. Dengan kesadaran bahwa anggota badan dan fasilitas instrumen tubuh yang kita pakai beribadah ini pun juga adalah milik Allah. Saya sudah pernah menyampaikan ketika nelayan pergi ke laut mengayuh tongkang untuk mendapatkan ikan. Ketika dia bertenaga mengayuhkan dayung ini, tenaga dari siapa? Dari Allah. Ikan yang didapat, ikan siapa? Milik Allah. Lalu air ketika tongkang berlayar, milik siapa? Milik Allah. Lalu yang milik kita yang mana? Yang punya kesadaran seperti ini akan mengatakan, ini semua adalah semata-mata karena Allah. Makanya saya bisa berbuat begini, aku serahkan kepada Allah. Ini ikhlas. Tapi mukhlasin adalah orang-orang yang dengan kasih sayang Allah, dia diberi keikhlasan. Ya, diberi keikhlasan. Sehingga dia tidak berupaya seperti orang yang mencari ikhlas karena memang ada karunia Allah sebagai buah daripada amal ibadah yang dilakukan selama ini. Bahasa ringkasnya begini, kalau orang yang beramal ibadah ikhlas itu, dia berusaha. Tapi kalau orang yang beramal ikhlas, kalau orang yang beramal dan ikhlas karena diberi Allah keikhlasannya, dia beramal saja gitu. Tidak ada mikir apa-apa. Pokoknya Allah tuh maha baik sama saya. Ya saya sudah berbuat baik aja lah. Bahasa lain mungkin tanpa pamrih gitu ya. Tanpa pamrih itu. Kalau di kalangan orang Jawa, abdi dalem, bahwa kita memang sudah
diberi oleh kesultanan begitu rupa fasilitas, ya sudahlah kita ngabdi aja gitu. Jadi ada kesadaran yang ditimbulkan oleh bagaimana pengetahuan tentang baik dan kasih sayangnya Allah itu kepada kita. Jadi kita diberi keikhlasan. Jadi mukhlasin itu orang yang diberi keikhlasan. Mukhlisin orang yang berusaha untuk ikhlas. Nah, Jadi gitu. Buya, kan kadang kalau kita berdoa, mengikuti doa dari seorang imam, itu sering diucapkan Buya, ada mukhlisin, ada mukhlasin, gitu. Itu Iya. yang terbaik yang mana Buya? Pencapaian ya Buya ya. Jadi ini bukan sesuatu prestasi, tapi capaian yang Allah berikan sebagai kurnia. Kurnia kepada hamba yang disayanginya. Ya sama dengan begini loh. 4 orang anak dalam rumah tangga, sama-sama rajin, tapi ayah sangat sayang kepada yang nomor 4 paling kecil. Itu kan hak prerogatifnya ayah. Iya. Nggak bisa yang lain itu cemburu. Kenapa? Memang aku sayang sama dia. Apa? Allah juga begitu. Allah berikan kepada orang yang sangat dicintainya dan orang itu sangat mencintai Allah keikhlasan. Bagi dia beribadah itu nikmat. Nggak cari-cari apa lagi. Cari ikhlas pun nggak dia. Bahkan cari ikhlas pun dia tidak lagi. Kenapa? Datang sendiri ikhlas dari Allah Ta'ala. Ini nggak bisa diuraikan kecuali yang dirasakan. Dirasakan. Makanya banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah tahajud malam, akan muncul perasaan seperti itu. Ya. Contoh satu lagi yang paling gampang. Ya Buya. Bunda maaf ya, bunda yang melahirkan anak itu ikhlas apa enggak? Ikhlas. Apakah berusaha untuk mencapai itu? Ini paling gampang, maaf ya 1 menit. Bunda melahirkan anak itu begitu berat, itu ikhlas apa enggak? Ikhlas. Apakah berusaha? Usaha apa? Usaha apa? Nggak ada usaha. Allah yang kasih keikhlasan itu kok usaha. Kalau ke TPRI ini ikhlas. Kenapa? Saya berusaha ke TPRI, pokoknya saya ikhlas. Gitu kan? Kalau melahirkan? Oh yang ngeden itu? Bukan itu usahanya. Tapi keikhlasan bunda melahirkan anak itu kan nggak pernah terpikir macam-macam kan. Ini anakku kelahirkan investasi, nanti kalau kerja pokoknya aku mintain duitnya. Ada begitu? Ya udah itulah dia. Nah, itu contoh ya. Baik, Masya Allah, terima luar kasih. biasa ya. Semakin seru kita Buya hari ini ya. Iya, dengan iya, bahasan-bahasan yang kita dengarkan dari Buya, kemudian yang diajukan juga luar biasa. Baik, masih ngaji bareng di TPRI. Ya, mari. Kita akan break sebentar ya. Kita akan lihat pesan-pesan berikut ini. Amin. Masih ngaji bareng di TPRI. Nah, pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan bahasan-bahasan tentang mencari ridha Allah SWT, baik tahapan-tahapan maupun juga orang-orang yang diridhokan oleh surga. Nah, kami masih menantikan nih interaktif dari pemirsa yang berada di rumah ataupun di mana pun berada di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita hari ini yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita berikan kesempatan buat ibu-ibu, ada yang ingin bertanya kembali silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Wita Nasir dari Pengajian Muslimah Sumatera Utara. Yang mau saya tanyakan Ustadz, mengapa calon penghuni surga itu masuk surga berombongan? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya pertanyaan luar biasa nih. Rombongan, mungkin rombongan kita hari ini ya, mudah-mudahan semua ya. Amin ya Buya ya. Di surah Ali Imran ayat 133 yang kita baca sebagai muqaddimah tausiah ini tadi, bahwa Allah menyebutkan supaya kita berupaya beramal, beribadah guna mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Biasanya pengertian luas itu adalah sesuatu yang dapat menampung orang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bahwa karena surga ini adalah milik Allah, diberikan kepada orang-orang yang Allah ridho kepadanya, tentu manusia yang Allah ciptakan jumlahnya luar biasa banyaknya. Sekarang saja menurut catatan statistik dunia dalam ilmu demografi, itu ada 8 miliar manusia.
Yang ketiga, Allah memberitakan dalam Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dari pangkal, maaf ini ya. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang yang ingkar kepada Allah itu juga akan digiring berombongan untuk masuk ke dalam neraka. Tapi nanti yang menarik ialah kalau ayat yang menyebutkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang kafir itu juga berombongan, tetapi pintu neraka itu ketika mereka berada di gerbangnya masih dalam keadaan terkunci. Kenapa? Neraka ini kan penjara. Kalau dibuka tentu isinya pada keluar. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu berombongan digiring menuju ke pintu surga. Ketika mereka sudah sampai di depannya, maka penjaga surga itu membukakan pintunya. Membukakan pintunya sehingga ini adalah servis. Yang kedua, karena memang tempat itu tempat yang sangat-sangat nikmat. Namanya juga ke tempat yang mulia, ke tempat yang baik, ke tempat yang didambakan. Tentu penyambutnya dengan gembira mempersilahkan. Dengan ucapan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah atas kalian yang banyak berbuat kebaikan-kebaikan selama hidup. Inilah dia balasan yang dijanjikan itu. Fadkhuluha khalidin. Dan masuklah kamu dan tinggallah di situ selama-lamanya. Nah, orang-orang yang masuk neraka pun berombongan juga. Tetapi mereka tidak disambut dan dipersilakan untuk masuk. Kenapa? Karena ini memang tempat yang menyakitkan, menyedihkan, dan mengerikan. Tapi kalau ke dalam surga, berombongan dan disambut dan dibukakan pintunya. Gitu ya. Apa konotasi yang paling mudah untuk kami bayangkan? Buya, Bunda kalau pergi undangan, apalagi VVIP, disambut apa enggak? Dipersilakan duduk? Iya. Kalau pernah melihat orang yang mau dimasukkan ke penjara? Disambut? Dihormati? Itu. Maka berupayalah kita satu, untuk bersama-sama orang-orang yang soleh, yang insya Allah kita serombongan dengan mereka. Siapa? Rasulullah. Siapa? Nabiullah. Siapa? Ulama, du'ama, orang-orang soleh dan orang solehah. Ikut dalam rombongannya pun jadilah. Dulu pada satu judul di sini pernah saya sampaikan. Ya Bu ya. Rombongan jeruk dari beras tagi yang dimasukkan dalam keranjang. Jeruk itu manis ketika dipilih oleh yang membeli. Karena ini belinya banyak, oleh yang jual dimasukkan semua. Jeruk itu ngomong sama kawannya, "Ro, apa Sam? Ya, aku ini tak manis, tapi karena dimasukkan ke dalam, ikut juga aku sama rombongan kalian." Itulah enaknya ke berombongan. Dibawalah jeruk itu ke Medan, ditaruh di atas piring. Jeruk itu sendiri dalam hatinya mengatakan gini, aku ini tak manis ya sebenarnya. Cuman karena rombonganku manis, aku ikut manis. Jeruk aja ikut rombongan berhasil, apalagi kita. Maka carilah rombongan-rombongan orang yang baik-baik, termasuk majelis taklim. Buya, kalau kita lihat, dengar dari pertanyaan Ibu tadi Buya, tentang rombongan yang akan masuk ke surga. Ini ada kolerasinya nggak Buya dengan surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a? Ada Buya nggak langsung tuh Buya? Oh jelas, karena berombongan ini kan maknanya adalah komunitas, ya, orang banyak, grup, gitu ya. Apakah
orang-orang yang dalam satu komunitas, satu grup itu permanen. Kadang-kadang enggak. Yang satu rombongan, satu kelompok bikin PT, bikin perusahaan, biasanya tipikal orang kita kalau baru bikin perusahaan kompak. Mulai kerja kompak, mulai dapat rezeki, dapat duit, mulai udah pengalaman itu, udah mulai goyang-goyang kepalanya. Nah, kita pun juga kadang-kadang dalam beramal beribadah seperti itu, maka usahakan dalam beramal beribadah itu yang dicari ilmunya. Yang dicari adalah bagaimana dengan ibadah itu Allah ridho kepada kita. Bukan mencari enaknya. Enak kok saya pengajian ikut sana karena pakaiannya seragam itu dan ini. Itu boleh saja, tapi itu kulit-kulitnya. Yeah. Itu casingnya, itu fasilitasnya. Pertahankan kita itu serombongan karena hati. Kalau kita karena hati, insya Allah kuat. Tapi kalau karena ada kepentingan-kepentingan itu biasanya nggak lama itu ya. Begitu. Nggak kekal biaya ya, tidak lama. Ya mudah-mudahan ibu di sini karena hati ya bersama dalam satu komunitas pengajian, bersama dalam satu rombongan kemari, ya tentunya insya Allah silaturahim kita akan lebih kuat lagi tentunya. Amin, sampai ya di akhir hayat kita nanti. Amin. Masih ngaji bareng di TPRI. Ya, Nah, Buya menambahi dari pertanyaan dari ibu-ibu jemaah yang hadir di sini, Buya. Ya. Nah, kalau ridho Allah, ini kan terkadang Buya kita persepsi ya orang-orang awam khususnya Buya ya dengan kasih sayang Allah ini terkadang lebih sifatnya dipandang dari segi materi Buya. Nah kalau kita lihat ya kita baca mungkin di medsos atau dimanapun ya di media cetak. Nah terkadang orang-orang yang tidak dekat dengan Allah ibadahnya kita lihat kurang itu secara kasat mata rezekinya kadang berlebih dari orang-orang yang taat kepada Allah. Gimana tuh Buya? Ya orang yang tekun beribadah, takarub kepada Allah, kemudian senantiasa tidak ada keinginannya kecuali ridha Allah. Kok rezekinya tidak seperti orang yang ibadahnya asal-asalan, kadang-kadang sholatnya pun bolong-bolong gitu ya. Udah jelas jawabannya. Yang dicari oleh orang yang beribadah itu adalah ridho, bukan karena mencari sesuatu. Maaf, Bunda kalau ketemu beggar, pengemis, orang yang minta-minta di perapatan lampu merah, ada ngasih sumbangan? Ada? Apakah Bunda kenal sama orang itu? Tidak. Apakah Bunda sayang? Tidak. Apakah Bunda ridho? Ridho? Belum tentu, tapi kok ngasih itu tingkatannya. Jadi orang yang memberi belum tentu karena ridho. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, kepada hambanya, hamba itu taat atau tidak taat, Allah tetap memberi. Memberi. Tapi ridho itu artinya kecintaan, kesukaannya. Jadi kata singkatnya ialah kalau ridho itu suka. Memberi belum tentu karena suka loh. Ya Bunda? Kan ada orang yang memberi tapi sambil, kalau bahasa Melayu, nyempului. Nyempului itu apa kalau bahasa Jawanya? Ngelulu ya. Nah, ini sama kau ini. Nah, saya pernah dibegitukan oleh kakak sepupu saya. Saya bilang, Kak, enak kali lah itu kuenya. Bilang, Kak, mau kau katanya? Ya mau lah. Nah, sama kau semua katanya. Itu, ketawa ibu. Itu kira-kira ridho atau enggak itu? Nah, sama kau semua katanya. Awak yang tak ngerti ini, kan anak-anak, ambil kan? Itulah congoknya kau itu katanya. Padahal tadi udah dikasih kan? Memberi belum tentu ridho. Tapi Allah dengan sifatnya itu yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, bagi Allah mudah ridho kepada hambanya. Tapi bagi hamba tidak mudah ridho kepada Allah. Kenapa? Udah capek-capek awak beribadah, tapi awak miskin juga. Kawan tuh enggaknya banyak kali ibadahnya, tapi banyak hartanya. Yang kau cari itu ridho atau harta kan gitu. Nah, jelas ya? Ya, luar biasa. Nah, pemirsa TVRI di Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya jemaah, ibu-ibu dan bapak yang ada di studio, luar biasa. Kita sudah mendengarkan bahasan tentang mencari ridho Allah SWT. Nah, kita akan dengarkan kesimpulan yang bisa kita petik dari topik ini, Buya. Silakan, Buya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, terutama yang ada di studio. Ini tadi ada majelis taklim pengajian Muslimah Sumatera Utara. Ada ibu-ibu yang dari Polonia, Garuda Plaza, ada rekan-rekan dari para alumni Garuda Plaza sudah bergabung di sini.
ada dua hal yang perlu kita ingat dari pengajian hari ini. Apa itu? Bahwa kita adalah hamba Allah, khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, kita difasilitasi untuk melakukan tupoksi kita, menghambakan diri kepadanya, yaitu beribadah. Nah, sebagai khalifah Allah, kita juga difasilitasi untuk bisa berbuat di semesta jagat raya ini. Baik dengan menggunakan apa yang ada pada diri kita, berupa organ tubuh dan instrumennya, maupun alam sekitar. Ketika kita melakukan itu, yang dicari adalah ridho Allah. Yang kedua, kalau sudah ridho, tidak minta balasan. Balasan otomatis akan datang sendiri. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Buya sudah memberikan pencerahan yang luar biasa pada pemirsa di mana-mana berada, khususnya ibu-ibu, bapak jemaah yang hadir di studio pada hari ini. Semoga topik kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala bermanfaat buat kita yang hadir di sini maupun di mana Anda berada. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di acara ngaji bareng di TVRI berikutnya, dan tentunya kita membahas topik-topik yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah.